kelangsungan industri properti. Pasalnya untuk membeli rumah, sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR yang disediakan oleh perbankan. Lantas, sebesar apa peran perbankan terhadap industri properti? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas pada sore hari ini di Smart FM Radio Talk dengan tema peran perbankan dalam geliat industri properti. Masih bersama tentunya Direktur Green Center Park, ada Mas Jay di sore Halim. Selamat sore Mas Jay. Sore. Apa kabar Mas Jay? Luar biasa. Waduh, udah lama banget ya nggak ketemu. Iya, udah lama kayaknya ya. Tahun 2020 ya kita talk show terakhir ya. Iya. Bareng Nando ya, Iya. tapi sama penyiar lain nggak tahu. Penyiar lain Udah lama ya. Baik, untuk smart listener yang ingin berpartisipasi, kami membuka line telepon. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711 3631 atau di via WhatsApp kami di 0811 7801018. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran langsung kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom chat komentar ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, masih mungkin langsung aja, ini udah memakan banyak waktu ya. Harusnya kita tadi siaran jam 3 nih. Oke, karena ada berbagai hal. Oke, langsung. Mas Jay, peranan perbankan dalam geliat industri properti. Tadi sesuai yang saya jelasin, memang perbankan ini memang sangat berperan penting ya terhadap geliat industri properti. Apalagi di masa pandemi saat ini, memang kita tahu industri properti sangat terdampak lah akibat masa pandemi corona seperti saat ini. Nah, mungkin Mas Jay langsung saja dapat dijelaskan bagaimana sih pentingnya peran perbankan terhadap industri properti? Mungkin Mas, silakan. Kalau secara tidak langsung sebenarnya dunia perbankan itu sangat lekat dengan developer ya. Jadi kalau dibilang seberapa penting, seberapa besar keperluannya developer dengan perbankan itu sangat besar. Karena tidak semua masyarakat untuk melakukan pembelian unit itu sudah memiliki dana secara penuhnya. Oke. Jadi kalau kita bisa bandingkan mungkin 1 sampai 10 yang mungkin mempersiapkan 2 banding 8 ya. 8 tidak memiliki dana. Nah, untuk memutar pergerakan ekonomi termasuk Indonesia, itu makanya adalah perbankan tersebut mengeluarkan produk KPR. Jadi itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah dan perputaran roda ekonomi. Oke. Karena salah satu yang merupakan bidang yang bisa dibilang memiliki dampak besar ya, termasuk developer memiliki dampak besar. Karena apa? Di situ program retail berputar. Makanya pemerintah melalui perbankan mengeluarkan produk KPR untuk membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah. Sehingga produk perputaran ekonomi pun naik. Jadi kalau dibilang seberapa besar, sangat besar. Oke, baik, memang sangat besar ya dampak pandemi corona, mungkin dari pandemi corona dulu terhadap industri properti ya, dan juga peran perbankan ini juga sangat besar ya. Kalau kita tidak bisa menafikan, karena memang peran perbankan ini memang sangat besar terhadap kemajuan industri properti. Nah, mungkin Mas Jay, dalam memacu pertumbuhan industri properti ini bagaimana nih peran perbankan kalau dari kacamata Mas Jay? Sangat membantu ya. Jadi setiap konsumen yang belum memiliki dana secara utuhnya bisa memiliki huniannya, bisa membeli menggunakan via perbankan, sehingga dari sisi developer tetap bisa menjalankan aktivitas developer pembangunan sebagainya, konsumen bisa membeli, retail perekonomian juga naik, sehingga semuanya naik sama rata. Makanya kan yang lagi cukup heboh sekarang kan ini kan ada DP ya. Kalau kemarin kan yang paling sangat didengar adalah DP mobil. Itu mewakili sekali itu kan, bahwa DP mobil jadi 0% dan sebagainya. Bahkan ternyata di balik itu DP rumah pun termasuk. Itu punya alasan yang hampir sama sebenarnya dengan itu, karena mereka harus memutar retail keuangan melalui sejenis kayak gitulah, pembelian, jual beli dan sebagainya. Oke, baik. Berarti memang kalau melihat regulasi DP rumah mobil 0% ini merupakan salah satu upaya juga ya. Betul. Yang digeliarkan oleh perbankan terhadap industri properti seperti itu, Mas Jay ya. Jadi ada keseimbangan antara penyedia, pembeli dan pemerintah, sehingga ada perputaran yang terjadi keuangan di situ ya. Benar.
Yang jadi masalah tuh kan sebenarnya di perekonomian itu tidak adanya aktivitas di dalam. Jadi sibuk impor tapi aktivitas pembelian nggak ada, atau sibuk produksi tapi ekspor tidak jalan. Nah itu yang terjadi di pandemi. Makanya sebenarnya yang menjadi salah satu alasan lockdown tidak dilakukan di Indonesia kemarin ya, secara kacamata saya sih itu yang terjadi karena itu juga. Ketika kita melakukan lockdown karena COVID, sehingga semua roda perputaran ekonomi di Indonesia tidak jalan. Seperti yang terjadi di luar negeri. Makanya kan ada yang beberapa negara yang mengalami krisis kan selama COVID. Karena apa? Mereka melakukan tindakan lockdown sehingga di dalam itu tidak melakukan aktivitas, tidak ada perjalanan ekonomi, sehingga ekonomi negaranya mati. Nah itu yang mungkin ya saya rasa kurang tahu itu kan benar-benar dari pemerintah sendiri yang melakukan. Saya rasa sih kenapa Indonesia tidak melakukan lockdown atau lebih dikenal lebih melakukan PSBB. Ya, karenanya salah satunya itu supaya roda perputaran ekonomi tetap jalan. Ini pun udah berjalan dengan mungkin sudah 1 tahun lebih ya kayaknya COVID ya. Udah hampir 1 tahun ini, bulan 3 masuk 1 tahun. Sudah 1 tahun, mungkin ya salah satunya pemerintah melakukan itu tadi DP 0 dan sebagainya. Itu merupakan salah satu langkah untuk perputaran. Nah, salah satu yang dibuat oleh pemerintah itu ada yang dilakukan untuk perumahan atau developer. Itu tadi selama bulan, kalau nggak salah dari bulan 1 Maret 2021 sampai 31 Mei kalau nggak salah 2021 itu pembelian rumah melalui KPR bisa 0%. Nah itu juga sangat membantu. 1 Maret 2021 itu infonya ya? Saya infonya 1 Maret 2021 sampai 31 Mei 2021. Waduh. Pembelian unit rumah melalui perbankan bisa 0%. Tapi memang ada beberapa syarat yang belum pernah benar. Kalau nggak salah sudah cakap hukum itu sudah standarisasi. Yang paling penting belum pernah menerima subsidi perumahan. Jadi nggak boleh pernah beli rumah subsidi. Nah itu nggak boleh. Baik. Jadi memang kalau balik-balik lagi negara ini boleh lockdown asal aktivitas tetap berjalan ya Mas J ya, agar perekonomian tidak mati mungkin seperti itu ya Mas J. Karena memang berdampak banget ketika ekonomi ini kalau nggak dijalanin ini bakal berdampak banget terhadap industri properti apalagi ya. Nah karena properti itu kan barang yang digunakan untuk pembangunan kan banyak, bukan 1-2 macam. Dari kita bisa bilang dari segi bangunan, dari bahan bangunan sudah banyak, dari segi listrik, kabel dan sebagainya itu sudah bidang yang berbeda. Kebutuhan yang lain pun juga macam-macam dan itu bisa membantu roda perputaran. Makanya perbankan melakukan pemerintah ya, bukan perbankan. Pemerintah melakukan yang 0% tadi supaya membantu penjualan dari rumah sehingga perputaran ekonomi juga bagus. Makanya ketika ditanya yang tadi seberapa besar, sangat besar kan, mungkin bunga juga sudah semakin rendah ya. Kalau saya lihat sudah lumayan sangat rendah, itu juga akan membantu pembelian dari konsumen kepada developer. Baik. Berarti memang industri properti ini memang sangat banyak sekali menampung berbagai sektor ya. Seperti Mas J, kalau industri propertinya mati, ini seluruh sektor juga bakal mati seperti itu ya Mas J. Nah Mas J, ini mungkin Mas J sebagai developer, sebagai pengusaha properti lah, bagaimana sih syarat bagi pengusaha properti agar mendapat dukungan dari perbankan? Mungkin bisa dijelasin nih buat smart listener yang belum tahu ya, apa aja persyaratan yang harus dipenuhi Mas J? Yang pasti kita kalau mau kerjasama dengan perbankan kita sudah tahu semua surat menyurat, izin mengizin itu semuanya harus lengkap. Tidak ada yang bisa tidak ada karena yang namanya kerjasama dengan perbankan itu adalah jasa, mereka adalah jasa, berarti mereka harus melakukan kepercayaan. Kepercayaan mereka itu kepada kita gimana sebagai developer. Semua izin, surat menyurat itu lengkap sehingga semua bank akan pada datang kepada kita untuk melakukan kerjasama kalau data kita lengkap semua. Tapi kalau misalkan kita ada sebagai developer tidak memiliki data yang valid, tidak bisa membantu, ya bank pun tidak bisa membantu kita. Makanya ketika kita mau kerjasama dengan perbankan, pastikan semua data-data kita yang hitam atas putih atau izin-izin itu lengkap, sehingga kerjasama bisa semakin mudah
tidak terbelit-belit. Kenapa sih? Mungkin ada juga banyak developer baru suka bilang kerjasama dengan perbankan repot lah. Mau ini mau itu, sebenarnya itulah dasarnya sama seperti kita. Nggak hanya perumahan ya, semua hal. Ketika kita mau menjual sesuatu kepada orang, kita harus memastikan orang itu bisa bayar atau tidak. Kepercayaan juga ya. Sama, mau kerjasama pun juga sama. Apakah kerjasama ini akan terjalin bagus atau hanya timpang sebelah yang kerja cuma satu atau dua-duanya sama-sama membangun. Nah itu juga sama di perbankan juga. Tujuannya apa sih developer dan bank kerjasama supaya developer bisa berkembang, bank bisa memberikan kemudahan bagi developer. Pastinya juga keuntungan juga ada di perbankan. Intinya sama-sama untung tapi saling melengkapi lah gitulah. Makanya kerjasama itu sangat diperlukan. Oke, baik. Nah mungkin Mas J sebagai developer mungkin punya pengalaman nih. Boleh diceritain nggak kalau memilih salah satu jenis perbankan yang bagus itu seperti apa sih sebagai developer? Kalau milih perbankan, sepertinya semua perbankan bagus. Bagus ya, oke. Makanya kita dari Grand Center Park maupun Center Park pun kita one group besar, kita sama-sama melakukan kerjasama. Kalau bisa sebanyak mungkin perbankan yang. Jadi nggak cukup satu perbankan aja nih? Nggak bisa. Oke. Karena gini, semua perbankan tuh punya kebijakan masing-masing. Ada bank yang tidak bisa kebijakan A, ada bank yang tidak bisa kebijakan B, tapi dia bisa A itu. Makanya kita harus memiliki kerjasama yang cukup banyak. Selagian semakin banyak kita memiliki partner, kita bisa memiliki area jangkauan yang lebih besar. Oke, baik. Sebagai contoh, kita mungkin kerjasama dengan perbankan swasta. Otomatis kita memainnya semua kepada perusahaan swasta. Karena mungkin kalau kita nggak mungkin kan perusahaan pemerintah memiliki rekening di perusahaan swasta untuk digunakan sebagai aktivitas sehari-hari kan nggak mungkin. Pasti namanya pemerintah pasti balik pemerintah. Makanya kita harus punya kerjasama dengan bank yang swasta, pemerintah, yang jangkauannya daerah maupun jangkauannya hanya kota aja. Kayak biasa kan kayak misalnya kita ambil BRI. Bank BRI jangkauannya bukan hanya kota, pedesaan dan sebagainya pun penjangkau sini. Kayak Bank Mandiri dan sebagainya itu ada di daerah-daerah. Tapi kan ada perbankan yang tidak sampai ke daerah. Jadi misalnya contoh Bank A belum tentu ada di daerah Batu Raja, belum ada di Parbumuli, belum tentu ada kan. Nah itulah kenapa kita harus memiliki kerjasama yang banyak dengan bank yang banyak. Nggak bisa satu atau dua. Kalau bisa tuh semualah. Karena pasar kita tidak hanya di lokal saja ya, tapi harus menjangkau luar daerah juga ya, seperti itu Mas ya. Betul. Oke, baik, benar sekali. Memang berarti banyak sekali faktor-faktor juga yang mungkin Mas jelasin tadi, tidak hanya dengan satu perbankan. Jadi perlu sekali untuk bekerja sama dengan banyak perbankan ya. Betul. Nah, Mas tadi sudah menjelaskan Smart Listener terkait kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak perbankan, tapi masih sedikit. Mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya nanti. Kira-kira kemudahan apa saja sih yang diberikan oleh perbankan terhadap pengusaha properti? Dalam hal ini mungkin kita akan tanyakan sama Mas Ji di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda di sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711-3631 atau di via WhatsApp kami di 0811-780-1018. Kami segera kembali. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget. Gimana enggak, soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB, dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik. Taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system CCTV 24 jam. Emang pilihan lu nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Ngantar anak-anak dan nemehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah.
Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bizland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk untuk edisi hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Dan kita masih bersama Direktur Green Center Park, ada Mas Jayandi Surya Halim ya. Kita masih membahas tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu peran perbankan dalam geliat industri properti. Tadi di segmen sebelumnya Mas Jit sudah banyak sekali ini menjelaskan pentingnya perbankan terhadap geliat industri properti ya. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat, ya saling keterkaitan lah. Perbankan dapat keuntungan dari properti, sedangkan properti mendapatkan keuntungan dari perbankan ya. Nah, Mas, di penghujung segmen tadi saya sempat menanyakan kepada Mas J, kira-kira kemudahan apa saja sih yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap pengusaha properti ya? Karena Mas J baru menjelaskan sedikit sekali nih kemudahan-kemudahannya. Nah, kira-kira apa saja Mas J kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perbankan? Silakan. Ya, kalau yang pertama sudah jelas perbankan bisa membantu keuangan dari kita ya, developer, karena yang awal tadi tidak semua konsumen memiliki dana untuk langsung membayar semua pembelian unit rumah atau di cash keras kita bilang gitu kan, nggak ada. Nah, perbankanlah salah satu caranya supaya pergerakan jual beli dari developer bisa jalan. Kemudian perbankan itu bisa membantu atau menseleksi di mana calon pembeli yang tepat. Kenapa sih bisa bilang kayak gitu? Karena kalau melakukan pembelian melalui perbankan, konsumen pasti dijaring, semua keuangan diperhitungkan, dicek dan sebagainya, sehingga kan perumahan itu akan terjaga namanya. Kan kita nggak mau punya perumahan developer yang ketika masuk rumah ini disita nggak mau. Nah, salah satunya yang dibantu oleh perbankan yaitu tadi, perbankan membantu melakukan pengecekan konsumen sehingga pembeli akan tersortir mana yang memiliki kemampuan dan yang tidak, sehingga kondisi perumahan pun lebih enak karena penghuninya ada. Oh, berarti di sini gue. Iya. Kalau enggak kan, kalau bank tidak mensortir dari konsumen yang membeli kita melalui perbankan, kan kita bisa menemukan komplek yang sedang disita kan nggak enak pemandangannya, tidak enak untuk sebuah komplek yang baik. Makanya perbankan bisa membantu di sana. Dalam hal ini developer juga dilibatkan nggak, Mas J? Secara tidak langsung tidak sebenarnya. Hanya kan developer hanya mencari calon konsumen. Bank yang akan menseleksi sendiri apakah itu bagus atau tidak konsumennya untuk membeli atau tidak. Di situ peran perbankan yang lainnya. Baik. Berarti ada dua tadi ya Mas J ya? Ada kemudahan-kemudahan. Mungkin ada lagi nggak kira-kira? Kemudahan perbankan sih baru dua aja ya mungkin ya. Tadi dari pendanaan. Tapi kalau secara perusahaan, selain tadi pendanaan,
bank itu juga bisa menjadi salah satu pembukuan yang baik. Oke. Untuk perusahaan ya, perusahaan developer itu dengan adanya perbankan menjadikan salah satu cara yang paling bagus untuk mengecek keuangan itu tuh bagus atau tidak. Oke, baik. Memang jadi penting sekali seperti yang Mas J sampaikan di segmen sebelumnya tadi, ini memang memilih perbankan yang baik itu memang penting sekali ya, karena ya memang sangat berkaitan. Kalau kita salah milih perbankannya juga nggak bagus ya, pengusaha properti juga yang susah nih, seperti itu Mas ya. Oke, Mas J, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari Nita di KM5. Adakah tanda yang menjadi indikator bahwa industri properti itu menguntungkan? Saya ulangi lagi ya, ini adakah tanda yang menjadi indikator bahwa industri properti itu menguntungkan? Banyak sih Oke. indikatornya properti itu menguntungkan, karena pasti tapi balik lagi ya, ketika kita memulai bisnis kita harus mengenal bisnis tersebut. Dari segi masuk keluarnya itu kita harus tahu. Jadi ketika kita tidak mengenal bisnis tersebut ya kita tidak bisa melihat keuntungannya di mana, perhitungannya gimana. Tapi kalau kita mulai dulu kan kita baru tahu ya, kita baru tahu rugi untungnya di belakang. Tapi kalau di developer ini tidak bisa, karena apa? Modal yang dikeluarkan itu tidak pernah sedikit. Modal yang dikeluarkan itu sangat besar. Dan faktor-faktor yang harus dimilikinya lumayan besar. Pertama, kita pasti udah modal tanah, itu modalnya sangat besar. Kedua, kita harus mengenal jenis-jenis bangunan itu, bangunnya gimana, sistem kerjanya gimana. Jangan sampai tukang bisa memainkan barang-barang ya, istilahnya bangunannya itu harusnya pakai seberapa bahan bangunan, ternyata dibanyakin bahan yang lebih murah sehingga bangunan tidak terlalu bagus. Nah, itu kan kita harus mengerti. Kemudian kita harus tahu soal hitungan-hitungan dari keuangan developernya juga. Kita tidak bisa hanya tahu kalau ini keluar ini untungnya segini. Nah, di sini nggak bisa. Makanya kalau kita tidak memahami secara luas, ya kita cuma bisa taunya sekarang rugi gitu loh. Tapi kalau kita mau tahu secara lebih dalam, sebenarnya bisnis properti ini salah satu bisnis yang memang pasti menguntungkan, tapi juga membutuhkan kesabaran. Kalau saya bilang karena keuntungannya itu nggak mudah, karena apa yang kayak tadi saya bilang, sudah mengeluarkan untuk tanahnya, modal tanah, kemudian modal operasional, modal gaji dan sebagainya itu kan sudah operasional, semua kan harus dikeluarkan di awal. Izin-izinnya, pemecahan sertifikatnya itu kan nggak bisa di belakang. Dan itu pun sebenarnya salah satu cara kita meyakinkan konsumen. Kenapa sih konsumen? Ketika kita memiliki izin yang sudah jelas, kayak tadi saya bilang, kita mau ke bank pun harus izin yang jelas. Salah satu yang lain, izin itu bisa membantu kepercayaan konsumen pada kita. Melalui itulah kita bisa. Nah, semua itu kan harus dipersiapkan dengan lengkap. Berarti ini semua biaya harus dikeluarkan. Keuntungan di mana sih? Ketika penjualan, tapi bukan penjualan baru 1 sampai 10 rumah. Belum bisa dikatakan untung ya. Bukan untung. Butuh waktu yang tidak bisa dibilang lama, tapi rata-rata memang lebih dari beberapa tahun. Tapi itu kan bisa dikejar berdasarkan keinginan kerja marketing kita atau tim kita. Makanya yang di dalam itu berkaitannya banyak. Baiklah. Berarti tapi kalau dibilang menguntungkan, yakin menguntungkan atau enggak, ya saya yakin karena saya sudah jalani. Nah, tuh Mbak Nita dengerin. Kalau ngomongin menguntungkan, ini Mas J udah ngejalanin dan menguntungkan, tapi butuh kesabaran ya. Pasti. Dalam tanda kutip itu kita garis bawahi kesabaran yang paling dibutuhkan ya. Nah, Mas J, ada satu lagi nih pertanyaan dari Mbak Nita. Ini saya belum sempat bacakan tadi ya. Apakah ada promo khusus di bulan Maret 2021 di Green Center Park? Tadi kan seperti yang Mas J bilang tadi kan, di awal Maret 2021 sampai akhir Mei ya akan ada program dari pemerintah. Ini apakah ada di Green Center Park, Mas J? Kalau di Green Center Park dengan adanya program pemerintah atau tidak, kita sudah memberikan program yang menarik untuk konsumen. Jadi kita memberikan promo cashback, kita berikan promo
subsidi lebih, kita berikan harga rumah untuk pajak itu yang lumayan besar. Pajak-pajak itu kan ada PPN, PPH dan sebagainya, PKTB atau sebagainya, itu sangat besar. Dan itu semua sudah include harga rumah. Dan itu tuh semua program yang bisa dibilang sangat menguntungkan konsumen. Kalau sekarang ini tim marketing kita bilangnya kita punya program all in. All in ya. Karena gini, dengan hanya booking sudah bisa beli rumah. Tuh. Dan itu bukan baru 1-2 konsumen loh. Sudah banyak konsumen yang ada di Great Center Park merasakan program tersebut. Bahkan ini sedang akhir bulan lumayan dikejar oleh perbankan karena lumayan banyak konsumen yang menerima program tersebut. Baik. Kalau nggak salah dari saya mau pergi ke sini aja sampai sekarang udah ada 2 konsumen yang sudah dinyatakan ACC dan dua-duanya full. Hanya booking semuanya terima beres. Tuh Mbak Nita, tunggu apa lagi ya? Nggak perlu nunggu bulan Maret 2021 dah. Di Green Center Park udah ada dari dulu malahan ya program promonya ya. Gitu. Segera nikmatin nih Mbak Nita. Apalagi ini nanti takutnya kehabisan nih ya, buruan ya kalau bisa. Karena unit kita untuk tahap 1 kemungkinan sisanya 90 unit nggak sampai. Dan harganya juga masih sunrise. Sunrise itu kalau dibilang oleh dunia developer tuh harga masih mau naik. Kita tuh ada posisi sunrise, high sama yang low. Apa bedanya ketika sunrise tuh harganya akan naik terus. Jadi kalau misalkan contoh nih, dulu waktu proyek awal-awal kan harganya 300. Mungkin setelah sunrise-nya sangat tinggi atau di high harganya sudah 500 atau 600. Keuntungan dari 300 ke 500 600 kan bisa hampir dibilang hampir setengah kali lipat kan. Nah, itulah yang keuntungan yang ada di properti. Baik. Nah, Mas J tadi sebelum pertanyaan Mbak Nita tadi kita sempat membahas kemudahan-kemudahan yang diberikan perbankan terhadap industri properti. Nah, ini kalau dalam faktanya ada nggak? Mungkin ada ya pasti industri properti yang tidak menjalin kerjasama dengan perbankan. Kerugian apa yang bakal mereka dapat, Mas J kira-kira? Kalau dari pandangan Mas J nih? Untuk saya pribadi itu sih di Indonesia nggak akan ada, nggak ada ya. Nggak ada ya, Nggak akan ada properti yang seperti itu. Tanda kutipnya itu untuk perumahan ya. Tapi kalau untuk ruko dan sebagainya seharusnya itu sudah ada modalnya. Justru kalau untuk perumahan kenapa harus kerjasama dengan developer? Karena jangkanya jangan panjang. Kalau ruko itu jangkanya tidak panjang. Tapi kalau orang pun melakukan penjualan ruko dan sebagainya itu pasti sudah melakukan penjualan di berbagai tempat. Contohnya, example-nya kayak misalnya saya punya ruko di tempat A 4 unit, kemudian di tempat B 5 unit. Yang 4 ini udah terjual nih melalui bank A, B, C. Bank kan sudah tahu, saya orangnya yang ngejual ruko kan. Tapi secara tidak langsung kan ketika orang cari ruko, bank akan mereferensikan kita. Memang kita tidak kerjasama dengan bank, tapi bank berdampak tidak kepada orang itu berdampak kepada penjualannya yang lain. Baik. Waduh, ini memang kalau untuk secara fakta berarti memang nggak ada ya, nggak mungkin terjadi. Nggak ada sih. Kayaknya kalau orang tidak kerjasama dengan perbankan, secara tidak langsung hanya menunggu orang yang memiliki uang secara full. Mungkin nggak terjual. Karena bukan berarti tidak ada orang yang bisa mampu, tapi ada orang yang mampu tapi tidak mau. Baik. Nah, masih kita jeda dulu sebentar menuju segmen selanjutnya atau segmen terakhir. Waduh, ini nggak kerasa ya, asik banget ini ngobrol sama Mas J masalah masalah properti. Ini ada satu pertanyaan di YouTube. Nanti akan kita akan saya bacakan dulu, tapi akan kita jawab di segmen selanjutnya. Ini dari Yuliansyah. Pertanyaannya, mana nih yang lebih punya peran besar dalam industri properti? Apakah bank konvensional atau bank syariah? Akan kita jawab di segmen selanjutnya nanti. Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget.
Gimana enggak, soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB, dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik. Taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system, CCTV 24 jam. Emang pilihan lu nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Ngantar anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bisland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget. Gimana enggak, soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB, dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik. Taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system, CCTV 24 jam. Emang pilihan lu nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Ngantar anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bisland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Sudah menjadi anggapan umum di mana kita menemukan air, maka di sana ada harapan akan kehidupan. Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika kita hidup di bumi ini tanpa air? Mari mencoba berpikir positif. Dengan segala potensi akal sehat yang kita miliki, untuk dapat berbuat demi menyelamatkan bumi ini, salah satunya menghemat penggunaan air bersih, mengadakan pengolahan limbah secara benar, serta menciptakan suatu lingkungan yang asri dengan dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Marilah kita melakukan perubahan sekecil apapun sejak dini demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Dimulai dari sekarang, mari lakukan secara bersama-sama, berpikir dan berupaya untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan upaya melestarikan keberadaan air. Mari kita jaga kelestarian air dengan memulainya dari kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di koran sama sosmed, nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku tak tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM presents Radio Talk. Ya,
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk edisi hari ini Kamis 25 Februari 2021. Dan ini tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini bareng Mas J, ini Direktur Green Center Park. Seru sekali ini perbincangan kita pada sore hari ini mengenai peran perbankan ya. Ternyata banyak sekali peran perbankan, tidak hanya sebatas KPR ya. Tentu masih banyak lagi. Dan akan saya tanyakan apa saja peran perbankan selain dari menyediakan fasilitasi KPR terhadap pengusaha properti. Mas J, sesuai janji saya tadi di penghujung segmen ada satu pertanyaan di YouTube dari Yuliansyah. Ini pertanyaannya, mana nih yang lebih punya peran besar dalam industri properti? Apakah bank konvensional atau bank syariah? Langsung dijawab Mas J, silakan. Kalau perannya semuanya hampir sama ya. Kalau saya bilang peran antara perbankan konvensional dan bank syariah ya. Kalau sekarang kan perbankan syariah udah bukan diperkecil ya, istilahnya disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu antara penggabungan Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah. BNI Syariah, oke. Ketiga perbankan syariah pemerintah dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Kalau kita buka secara besar, sebenarnya perannya sama antara bank konvensional maupun bank syariah. Tapi kalau bisa dibilang yang sekarang lebih banyak, saya boleh jujur di bank konvensional lebih besar dibanding bank syariah. Bukan karena pemahaman atau apa ya. Semua itu karena mungkin waktu bank konvensional jauh lebih besar dibanding bank syariah. Mungkin bank syariah baru ada di tahun-tahun berapa, dan kita banding dari ini aja, mungkin dari aset ya. Aset bank konvensional dan bank syariah sangat jauh. Lebih besar aset konvensional. Kenapa? Karena bank konvensional itu sudah lebih dulu dibanding bank syariah adanya dan membantu developer atau usaha yang lain, sehingga porsinya lebih banyak di konvensional. Tapi kalau soal dampak semuanya sama dan kita tidak membedakannya. Kita sama-sama, karena kita dari developer kita sama-sama tahu bank konvensional maupun bank syariah sama-sama membantu developer dan developer membantu perbankannya. Kita pun kerjasama kok dengan Bank Syariah Indonesia, dan saya pun sebagai developer merasakan keuntungan dari kerjasama dengan Bank Syariah. Baiklah. Berarti memang kalau untuk dampak nih Mas Yuliansyah, menurut Mas J ini sama aja ya, antara Bank Syariah dan juga Bank tinggal pemahaman mungkin ya. Mungkin saya kurang tahu soal perbankan syariah, tapi ya dampaknya sama. Baik. Nah, Mas J, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari saya nih pribadi ya. Tadi kalau kita ngomong fasilitas yang diberikan oleh perbankan terhadap pengusaha properti adalah KPR. Ada nggak selain dari fasilitas KPR yang diberikan oleh industri perbankan terhadap pengusaha properti, Mas J? Kalau kalau developer yang sudah mainnya sangat besar, exactly mungkin developer sekelas nasional lah, kita bilang, tidak sebut merek. Developer nasional yang membangun di berbagai tempat mungkin dengan kualitas yang ini dan harganya pun mahal, itu rata-rata mereka kerjasama dengan perbankan bukan hanya KPR. Mereka melakukan kerjasama secara konstruksi. Itu sangat bisa terjadi. Dengan apa sih? Jadi bank memberikan kredit kepada developer untuk melakukan misalnya pembelian lahan, ingin pelebaran. Nah, itu dibantunya dari mana? Dari pembelian tanah. Mungkin pertama itu dari bank ke developer. Kemudian kedua, selain dari bank itu beli tanah, bisa juga dari sistem konstruksi. Konstruksi apa sih? Misalnya pembangunan contoh misalnya bangunan fasum-fasum yang ada di komplek, itu bisa dibantu oleh bank ke developer. Tapi itu untuk level lokal sih jarang ya. Karena kita level lokal memikirkan budgeting, pertama budgeting, karena dengan kalau kita minjem kan berarti kita ada bunganya. Otomatis ketika budget kita 10, ketika kita pinjam dan harus mengembalikan kepada pihak bank, 10 kan bisa dinaikkan ke 12.
dengan tujuan 2 poin ini untuk mengembalikan bunga bank tadi. Nah itu sangat terjadi sehingga harga properti jadi naik kan, lebih besar, lebih mahal. Nah itu yang bisa terjadi di situ. Oke, baik. Berarti memang tidak hanya fasilitas KPR saja yang disediakan oleh perbankan ya. Luas sekali berarti ya Mas J ya, tidak hanya KPR. Nah, kita masih balik-balik lagi ngomongin masalah KPR ini, mungkin waktu kita udah tinggal sedikit lagi nih. Kalau Mas J melihat bagaimana sih proses KPR supaya ini konsumen dimudahkan untuk mendapatkan rumah. Prosesnya gimana sih Mas J? Kalau sekarang saya lihat perbankan sudah makin, saya nggak bisa bilang menurunkan keamanan mereka terhadap konsumen yang akan masuk. Tapi mereka meminimalkan hal-hal yang tidak terlalu penting, dan mereka juga melakukan program-program yang menarik perhatian. Ada yang namanya pre-approve, ada yang namanya instant approval. Apa sih itu? Tujuannya itu sama, mereka menyetujui KPR terhadap konsumen tapi tanpa melakukan pengecekan secara lengkap. Tapi ada syarat, tetap ada syarat. Syaratnya ya. Bisa dijelasin langsung Mas syaratnya nih. Misalnya ada yang melakukan DP ya, down payment itu mungkin sekitar berapa puluh persen, 30%, 40% atau 50%, sehingga bank merasa oh dia ada uangnya, tapi tetap dilakukan pengecekan apakah dia bekerja atau tidak, atau gimana, itu tetap dilakukan pengecekan. Tapi bukan pengecekan yang sampai harus berhubungan dengan bagian keuangan dan sebagainya. Tapi kan itu sudah cukup membantu. Yang pre-approve apa sih? Biasanya tuh nasabah dari perbankan A, beliau ada nasabah dari bank A misalnya. Dia memiliki dana tuh mengendap mungkin sudah hampir berapa tahun atau berapa bulan tidak digunakan. Hasil konsumen bisa mendapatkan pre-approve plafon. Misalnya bisa beli rumah dengan plafon 300 juta. Itu hampir sama kayak kartu kredit ya kalau saya bilang ya. Ketika kartu kredit misalnya kita punya 10 juta di rekening bank A, tidak kita pakai, bahkan ditambah, bank tiba-tiba bisa deh suatu saat telepon kita, mas mendapatkan kartu kredit dari ini. Baik. Nah sebenarnya itu asal muasalnya karena apa? Karena ada dana yang terendap ya di bank tersebut dan bertambah terus. Nah itulah salah satu yang bisa dibilang pre-approve, dan tidak semua bank ada. Ada bank yang punya kayak instant approval, juga tidak semua bank ada, tapi ada bank yang ada yang tidak. Ada yang tidak ya. Waduh ini Mas J, perbincangan kita udah pukul 16.44 sore, udah nggak kerasa ya. Terima kasih banyak juga untuk smart listener yang sudah menyampaikan atensinya dari WhatsApp maupun juga YouTube tadi. Sangat informatif sekali pertanyaan-pertanyaannya, dan juga jawaban yang diberikan Mas J juga sangat edukatif sekali ya. Mas J, kita pamit dulu. Dan smart listener, demikian Smart FM Radio Talk edisi hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Akhir kata saya Fernando Okterza pamit. Jayan di sore hari. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.